Saya teruskan ya. Jadi fikih itu harus Anda itu harus setengah hafal. Ya minimal takrib mu'in. Nah, barokahnya setengah hafal ini kamu punya basis. Basis, kalau basisnya kuat nanti bisa ihtidak ila bagihi. Misalnya begini. Kalau kamu maknani qasrus sholat itu apa? Coba. Tidak jawab saja. Meskipun amatir jawab saja. Qasrus sholat. Apa gurunya yang tak tanya? Nanti kalau nggak tahu malu kan. Ya kalau murid nggak bener kan pantas. Meskipun nanti nggak bener saya nyalakan gurunya juga. Coba jawab qasrus sholat itu apa coba? Loh iya maksudnya gimana? Dari 4 menjadi 2. Kalau dari 3 enggak kan? Dari 2 nggak bisa. Itu pengetahuan standar ya. Pengetahuan standar. Amatir masalah. Tapi cukup lah. Cukup untuk ngelamar anak Pak Kaji itu sudah. Tapi sebetulnya ada qasrus sholat yang makna lain, yaitu minal wujub ila tarkil wujub, atau minal haram menjadi tidak haram, atau minal ibtal atau mubtilat menjadi tidak mubtilat. Karena ayat itu turun ketika perang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat. Itu ulama tafsir itu ijma, dan ini Anda pasti tidak tahu. Karena gurunya aja belum tahu ini. Itu sebetulnya ayat itu bukan turun tentang rubaiyah menjadi sunaiyah. Tapi tentang hamlud dam fi shalat itu enggak boleh, tapi gara-gara perang menjadi boleh. Bergerak salah suharokatin mutawaliyatin normalnya enggak boleh, gara-gara perang menjadi boleh. Maka di situ maknanya qasrus sholat adalah minal wujub menjadi tidak wujub, minal ibtal menjadi tidak ibtal. Tapi kan kita kan dari dulu belajarnya amatiran gini, jadi ya sudah qasrus sholat pokoknya papat jadi 2. Itu sudah pinter, sudah pinter. Makanya di antara terusannya ayat itu kamu harus membawa pedang. Karena padahal membawa pedang ini kadang mulatoh bidam, pedang ini penuh dengan darah. Jadi antak suruh minas sholat tentu makna pokoknya seperti tadi 4 menjadi 2. Tapi ada makna yang justru dibawa oleh sejarah ayat itu sendiri, yaitu normalnya orang sholat tidak bawa darah, tapi ditoleransi saat perang. Nggak boleh gerak, ditoleransi saat perang. Misalnya sholat, istiqbalul qiblat wajib tidak? Wajib. Tapi fi syiddatil khaufi wajib tidak? Tidak. Nah, itu ya qasrus sholat namanya. Jadi qasru maknanya mencendak, memperpendek dari syarat misalnya 100 atau 10 menjadi tinggal 4. Jadi qasru itu misalnya syara itu sihati sholat 10, gara-gara syiddatul khauf menjadi 4. La minas asroh ilal arba, ini juga qasru. Paham tak ya? Enggak, kalau ilmu yang kelas tinggi nerangkan ustadznya. Nanti muridnya tanya ustadz. Jadi artinya apa? Kamu bisa memahami gitu tuh kalau mutabakhir bil arabiyah, karena dari awal maknanya qasru itu nyendak. Nyendak itu bisa tadi dari syarat 10 menjadi 4. Itu juga qasru. Coba dalam sholat syiddatil khaufi yang dikurting berapa coba? Yang didiskon. Bisa gerak lebih dari 3 kali. Boleh hamlun najasah, yaitu hamlut dam. Boleh tidak istiqbalul qiblat. Bahkan mungkin boleh ngomong dengan kadar yang penting untuk keselamatan orang Islam. Misalnya ada orang Abu Jahal mau bunuh Ustaz Khairuddin, kan bahaya bagi agama ini. Kalau Khairuddinnya meninggal, terus kamu bilang, ya Ustaz, memperingatkan dia supaya tidak dibunuh. Nah, kalam seperti ini juga tidak membatalkan sholat, karena tidak dianggap ajnabi. Meskipun ini sangat mufhim, bukan sekedar karena beberapa kalimat. Nah seperti ini itu namanya juga qasrus sholat. Tapi kita kadang-kadang terjebak. Qasrus sholat itu maknanya ya dari rubaiyah menjadi sunahnya. Tapi kalau kamu nanti ngaji tafsir, ya maksudnya yang sekelas ini ya jangan hanya tafsir Jalalain, itu nggak ada. Nanti kamu protes, Gus Pak sudah tak cari di Jalalain nggak ada. Ya mesti nggak ada. Ya minimal ya tafsir yang 10 jilid. Yang belinya saja sudah susah apalagi bacanya. Ya kan, yang belinya aja sudah susah apalagi baca. Kalau pakai maktabah Syamilah itu kitab bakhil itu namanya. Orang kok gak mau modal itu. Beli HP 3 juta mau, pas mau beli kitab hanya pakai maktabah Syamilah. Itu berapa harganya? 20.000. Itu kriminal menurut saya itu.
Untuk calon ulama itu masalah. Karena kalau tradisinya ulama kan baca kitab, ditakriri, dibandingkan, terus dimukobalahkan. Nah kalau kutub maktabah Syamilah mau kamu takriri gimana? Apalagi nyuwun sewu kalau ada tahrif atau apa kita ada ikut tanggung. Saya itu punya kitab Ihya itu kalau enggak 5-6 dari beberapa percetakan yang beda karena takut kadang tahrif. Apa? Tahrif itu potensinya begini. Makanya saya sarankan kalau Anda ingin mengkaji tafsir itu minimal i'anah itu setengah hafal. Karena dari hafal, kenapa saya milih i'anah? Karena qoribu ahdin bina, dekat sekali dengan kita. Misalnya sanad saya, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hashim pernah ngaji Syekh Mahfud Termas ngaji Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul i'anah. Kalau saya sanad dari keluarga saya, malah mbah saya kandung itu pernah ketemu sama Sayyid Abi Bakar Sato, pernah ngaji. Kalau sanad guru memang saya harus muter sampai 5. Di sebelah kiri juga sama, mbahnya istri saya namanya Mbah Murtado sama mbahnya Mas Kamil itu pernah ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sama saya tak cerita. Misalnya begini, ada kitab itu membuang la, dengarin ya, membuang la. Itu kalau Anda yang hanya belajar di Mahatali seperti ini, mungkin buang la itu aneh karena la itu kata inti, tidak itu kan kata inti. Tapi di orang Arab buang la itu biasa. Jika tafsir Jalalain selalu mengatakan la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, la zaidatun, la difonis ya zaid. Wong la itu maknanya tidak kok dikatakan zaidah. Karena memang dalam muhawaratul Arab atau muhadatsatul Arab mereka bilang la wawa. Orang Arab itu kalau bilang wawa itu enggak marem kalau tidak dimuqaddimai la wawa. Sehingga la difonis zaidah. Tapi problem dikatakan zaidah begini, apa betul iya? Karena kebalikannya juga ada. La itu ada tapi di lafaz tidak ada. Maksudnya di lafaz tidak tertera. Misalnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba kalau kamu maknani tanpa la, orang yang mampu puasa pun enggak maknani tanpa la. Makanya tadi mukadimah saya kan kalau ingin belajar ilmu cari sisi ekstrimnya. Misalnya kalau kamu kangkang itu jelek, bayangkan kalau untuk cah jelek, tahu-tahu anak kamu jelek banget gitu. Itu kan cari sisi ekstrimnya. Itu kan tahu-tahu anak kamu nyesal punya bapak dan ibu kamu. Karena sekali pesek keriting, bojomu ya pesek keriting, terus anakmu kayak orang Afrika. Nak lanang rapo terus wedok. Itu kan kamu ikut dosa. Karena membuat generasi yang enggak laku rabi gara-gara salah. Ikut dosa. Makanya sebetulnya kalau nuruti logika cawe wedok untuk cah lanang elek agak sunat karena nolong merubah. Agak sunat sebenarnya. Tapi bisa saja cowoknya ini yang haram karena memperburuk. Karena biasanya kalau yang sahabatnya besar itu yang jadi. Karena yang wedok cantik, yang lanang jelek kan yang semangat yang lanang. Biasanya anaknya mirip bapaknya. Nah, itu masalah kan enggak. Itu kalau menurut di fikih itu logika, tapi fikih kan enggak logika juga apa? Riwayat. Saya teruskan ya. Kalau Anda tahu di fikih yang boleh fidyah itu kan az-zamin orang yang lumpuh atau as-syekh sing marot sing la yurja buruhu. Saya ulang lagi, kalau kita ngelotok fikih yang boleh bayar fidyah itu siapa? Orang yang sudah lumpuh atau syekh orang tua yang enggak mungkin sembuh lagi, maka dia dianggap enggak mampu puasa diganti fidyah. Karena ada kepastian fikih demikian sehingga ketika kita baca ayat wa'alal ladzina yutiqunahu tetap kita baca la yutiquna. Kenapa kita tahu itu? Karena basis fikih kita cukup. Meskipun tidak ada la tapi basis kita mengarah ke la. Berarti yang menentukan kamu alim itu basis fikih apa basis lughat? Basis fikih. Kebetulan secara lughat disahkan. Apa bukti disahkan secara lughat? Ada kalimat biasa yang tidak ahkam syariah tapi buang la. Tawahi tafta'u tazkuru Yusuf ela tafta'u tazkuru Yusuf. Ketika Nabi Yakub sampai setengah buta, kata anak-anaknya, sudahlah bah, kamu itu terlalu selalu ingat Yusuf. Tawahi tafta'u ela tafta'u, artinya ada membuanglah di dialog-dialog biasa. Kalau dalam dialog biasa bisa dibuang, maka dalam hukum juga bisa dibuang. Kayak wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ela yutiquna. Ada lagi contoh yang mesti membuang lah. Ini mujma'alah pasti. Maksudnya secara makna pasti mujma'alah. Mungkin ada yang mengkaji fikul Quran. Ada ayat di bab kalalah itu
Yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalala ini mruun halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisuma tarok sampai saat terusnya terus ditutup apa yubayyinu wallahu lakum an tadillu. Coba maknani tampallah. Oh sesat semua. Cara sekretaris tadi sudah di X semua. Coba kalau maknani tampallah. Yubayyinu nerangaken sapa Allah memberi penjelasan an tadillu supaya kamu sesat. Betapa bodohnya kita. Itu jelas menyimpan la dan mujma'ala, enggak mungkin kamu maknani tambah la. Karena kalau tambah la maknanya Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Itu mbok guru paling goblok pun enggak akan segoblok itu gitu. Akhirnya tafsir Jalalain ya urun, biasanya urun itu urun rembung. An sama ta terus dikasih la ya, biasanya tafsir Jalalain kan gitu. An terus dipotong ditambahi la ini di luar kurung karena enggak Quran, yang dalam kurung Qurannya terus la itu urunnya Imam Suyuti atau tafsir Jalal. Pasti maknanya musma'aleh membuang la. Nah kalau ada yang tidak membuang la pasti punya solusi lain yang maknanya sama. Misalnya gini, kalau kamu belajar nahwu, saya ulang lagi, kalau kamu belajar nahwu alfiyah lah. Saya tuh alfiyah juga sarahnya itu setengah hafal karena saya butuh paham. Ya butuh paham. Kamu milih mana buang la sama buang mudhof? Populer mana di nahwu? Ulama nahwu ada yang milih lebih populer buang mudhof. Misalnya was'alil qaryah was'al ahlal qaryah. Ya misalnya gitu. Nah makanya ulama daripada buang la itu enggak pati lughatun ma'rufah, enggak pati begitu dikenal, milih buang mudhof. Artinya terus bilang gini, yubayyinu wa lakum karahiyata antadillu. Allah memberi penjelasan karena Allah tidak suka kalau kamu sesat. Terus karahiyah dibuang. Nah ini kan urusan makna, urusan pilihan lughat, tapi semuanya sepakat maknanya harus seperti itu. Tapi ada yang milih buang la, ada yang milih buang mudhof. Lah kira-kira secara rasa nahwu kamu milih mana coba? Wong kowe ram lagi saiki kok milih. Tapi tetap kita tahu, enggak mungkin yang dimaksud Allah memberi penjelasan agar kamu sesat. Kalau menurut saya pribadi suka buang mudhof karena lebih familiar. Memang buang mudhof di bahasa Arab itu familiar. Bukti paling gampang itu di bab taukid. Di bab taukid kalau kamu ngaji nahwu bab taukid. Ja'a zaitun nafsuhu apa? Ja'a zaitun nafsuhu atau ja'a zaitun ainuhu. Itu semua ahli nahwu mesti bilang begini. Yang ahli loh ya, enggak sampean, yang ahli nahwu pasti bilang begini. Taukid itu dipentingkan untuk memastikan hadal kalam la yahtamilu mudhofan. Bahwa kalam ini tidak terjadi pembuangan mudhof. Karena kalau dalam bahasa Arab ja'a zaitun bisa saja ja'a gulamu zaidin atau katibu zaidin atau tilmizu zaidin. Sampai butuh taukid itu saking seringnya di bahasa Arab itu ada buang mudhof. Sehingga orang Arab kalau ingin memastikan zaid sendiri yang datang harus ngomong ja'a zaitun nafsuhu. Karena kalau zaitun saja bisa artinya katibu zaidin atau gulamu zaidin. Berarti buang mudhof populer enggak? Populer sekali sampai ada bab taukid untuk menghilangkan kemungkinan itu. Saking seringnya apa? Saking sering. Itu kalau kangkang sedang gaya itu kan wah saya rabi keluarga Ki Astad. Baru tanya keluarga yang mana? Ponakannya apa cucunya? Enggak candalem enggak. Karena gue gaya-gayanan kan harus ngomong seperti itu. Nah, sehingga dalam level ekstrim ilmu kalam atau ilmu tauhid, saya ulang lagi, saya mukadimahnya tetap sama ya. Cari sisi ekstrim dalam mengkaji satu ilmu, ya cari sisi ekstrim. Misalnya kalau kita tidak buang mudhof, kamu bisa nggak maknani ini secara ilmu kalam atau ilmu tauhid? Wajah rabbuka wal malaku soffan. Coba maknani tanpa buang mudhof. Kaya Allah kaya dirijen. Wajah alan teko sapa rabbuka pangeran sira wal malaikatu lan wal malaku lan malaikat oleh teko soffan hale baris-baris. Jadi sok kiamat itu Allah berbaris. Kriminal enggak kalau dalam ilmu tauhid seperti itu? Kriminal kan karena di sini ada tasbihu wa bil khalqi, menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau ayat yang lebih ekstrim lagi. Hal yang zuruna illa satruse illa ayatiyahumu wa fi dzulalim minal ghamam. Allah datang di segumpalan awan. Coba kalau maknani tanpa buang mudhof. Berarti kan ada takayuf. Ada takayuf membayangkan Allah itu kayak makhluk. Jadi bayangkan kiamat Allah baris di depan sebagai pimpinan garis, terus malaikat di
Wong ayat terus dalile qala ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku. Iku salah maknane tak goblok wonge kan gitu mesti orang itu. Sehingga mau ndak mau kita takwil. Rabbuka di sini rasulu rabbik. Sama lihat di tafsir ahli sunnah wal jamaah. Rabbuka rasulu rabbik atau amru rabbik. Saat itu datang perintah Tuhanmu yang mengharuskan para malaikat berbaris. Bukan Rabbuka dengan arti zat. Karena Allah sebagai zat la yahullu fi makanin. Allah wajib mukhalafatul hawadits.